Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di rumah kediaman saya kedatangan tamu Mas Baim Wong beserta istri dan tim OHP. Mereka telah terjadi kesepakatan hari ini. Insya Allah kasusnya mereka berdua, Baim Wong, terjadi kesepakatan untuk damai. Jadi kita dengarkan sendiri nanti dari statement dari kedua belah pihak. Jadi ada sebuah pesan yang saya mau sampaikan ke teman-teman semuanya, bahwa permasalahan itu kadang-kadang memang membuat kita dewasa. Baik itu dari sisi Baim yang telah menjadi public figure, tidak bisa sembarangan untuk melakukan suatu konten sehingga mengakibatkan banyak halayak yang akhirnya tidak suka. Berikut pula dengan teman-teman dari penggugat juga menjadi sebuah pelajaran bahwa tidak semua kasus itu harus dipermasalahkan kalau memang terjadi hal-hal untuk kebaikan. Karena Baim tadi juga sudah mengakui di dalam, mengakui kesalahan, minta maaf, terus kemudian juga tujuan dibalik dari kontennya itu ternyata bukan mau ngeprank, tapi tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran, edukasi ke masyarakat bahwa polisi itu sebenarnya baik loh, gitu, dengan kondisi versinya dia, gitu. Tapi karena narasinya nggak cocok, akhirnya ya jadi nggak benar jadinya. Nah, akhirnya hari ini kita jadi kesepakatan, insya Allah Baim nanti akan buat statement sendiri, itu dengan tim kuasanya OHP yang selaku penggugat untuk bisa klarifikasi. Oke, Mas Baim, jadi baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dengan tempat, dengan jalan, dengan hadiran semuanya di sini. Senang sekali saya itu bisa hari ini juga dan ada kesepakatan damai. Sudah dari awal permintaan maaf saya bukan ke mereka saja yang bersangkutan banyak, saya tidak bisa sebutkan satu karena saya tidak mau menjadi pembelaan lagi. Biarkan semuanya itu memang ada hikmahnya, ada kesalahan saya juga. Dan saya mau minta maaf kepada Kapolri, Kapolda, semuanya. Ada juga teman kami yang secara nggak langsung juga mudah-mudahan tidak ada perasaan negatif kita, ada revisi kita. Insya Allah mudah-mudahan mereka mengerti ya, kita tidak mungkin seperti itu. Ada juga pastinya masyarakat sudah, karena ada masalah ini, kegaduhan yang ada itu terlalu besar. Biarkan semuanya itu jadi pelajaran. Saya sama Paula minta maaf selalu-selalunya. Insya Allah pelajaran ini ada maknanya. Dan balik lagi, saya itu insya Allah tidak ada niatan untuk arah yang seperti ini. Pastinya saya niatan kalau juga lain, tapi terjadi yang seperti ini, saya yakin ada kesalahan saya yang harus disampaikan. Selalu juga, monggo. Lapor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya Mila dari tim Odi Widianto yang partner. Perkenalkan senior saya Bapak Odi Widianto dan beliau adalah Abang Alfian Hasibuan dan saya sendiri Mila. Di sini saya terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah mau berlama-lama menunggu kami, yang akhirnya alhamdulillah sebenarnya pada prosesi perdamaian ini di awal sebenarnya yang sudah hanya sebagian kecil yang menyetujui persetujuan ini gitu kan, perdamaian tersebut. Tapi ada, karena di tim kami itu ada total ada 16 orang, pasti beda kepala juga beda isi. Jadi ada juga teman-teman juga yang tidak sepakat ketika saya memutuskan untuk berdamai dengan Mas Baim gitu kan. Ya akhirnya kenapa saya mengundang teman-teman untuk hadir di kediaman Bapak Wicaksono, karena memang saya merasa saya ingin membantu Baim. Saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa Mas Baim, Bapak Paula sudah menyatakan bahwa menyatakan ini adalah salah, sudah meminta maaf kepada semua pihak, dan saya rasa juga saya juga sebagai seorang muslim dan juga sebagai kawan juga, saya berpikir bahwasanya ketika memang semuanya bisa damai, bisa menjadi lebih baik lagi untuk dalam segala hal, ya kenapa tidak, walaupun sebenarnya jalan butuh. Akhirnya saya datang ke sini, ke kediaman Bapak Wicaksono untuk meminta
dimediasikan supaya semua hari ini bisa selesai dan untuk proses lanjutan bisa langsung diproses langsung di Polres Jakarta Selatan. Seperti itu. Monggo mungkin mau dilanjutkan untuk Bapak Yodi atau Bang Alfian. Makasih, Mila ya. Jadi tadi pagi jam 9 Mila telepon saya, dia bilang, "Be, ini Bay mau damai." Dia bilang, "Mil, datang ke Baynya?" "Datang." "Mau gak dia minta maaf? Ngakuin kesalahan?" "Mau." "Udah, kalau dia mau datang minta maaf, gue mau setuju nih," gitu ya. Tinggal kontak Bang Alfian nih, baik lapor. Telepon dia, "Bang, ke BSD ya." "Ada Bang, gue mau cari damai." "Ah, nggak bisa Bang, nggak mau gue." "Lo kesini." Itu marahin gitu kan. Nah makanya tadi kenapa agak lama tadi mediasinya, karena memang Bang Alfian alot nggak mau. Jadi di tim kita ada mungkin 40-60 ya, 60 setuju damai, 40 tidak gitu kan. Kami gue bilang, dia bilang nama baik lu Bang. Bang, nama baik lu, nama kantor gue jadi taruhan gitu kan. Makanya kemudian saya ngomong Bang Maci, "Bang, pastiin Bang ya bahwa kalau masih damai tuntas, jangan sampai tunda lagi gitu kan." Sehingga Bang Maci ngomong ke Baim, nah, udah akhirnya apapun lah gitu ya, apapun lamanya pertemuan tadi, alhamdulillah ya hari ini bisa tuntas. Nah jadi memang ini adalah bentuk kami cinta, kami sayang sama kepolisian. Kita nggak mau lembaga negara itu rusak ya hanya lewat konten prank gitu ya. Jadi tadi sekali lagi sebelum kita keluar, saya minta Bang Baim ya, "Bang, harus ngomong Bang media, lu minta maaf, aku kesalahan," gitu kan. Karena kalau nggak itu nggak mau gugatan perjanjiannya gitu kan. Nah itu disepakati oleh Baim. Jadi intinya bahwa ini jadi pelajaran buat semua pihak ya, bahwa jangan sekali-kali lagi bikin konten yang sifatnya itu merusak nama baik negara, lembaga negara. Nah dari saya gitu aja. Bang Alfian sebagai pelapor. Ya. Jadi kita udah ketemu ya mediasi dengan saya sebagai pelapor, ketemu ngobrol dengan Bang Baim Bong tadi di dalam, bahwa kita udah mau mencabut laporan dan Baim Bong setuju akan minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya pihak kepolisian supaya tidak terjadi lagi ke depannya prank-prank yang kepada institusi negara ya. Ya, ke depannya supaya jangan ada lagi orang ngeprank tentara, ngeprank polisi atau ngeprank kantor negara yang lain lah. Sampai cukup di sini aja udah selesai. Dan saya udah terima tadi penjelasan dari Bang Baim Bong dan dia barusan udah minta maaf juga. Ya, saya juga akhirnya menyatakan bahwa ini sudahlah selesai damai. Ya. Satu hal juga ya, kenapa jadi lama? Dari sebetulnya kita udah nggak mau nih, ya udah nggak mau untuk selesai ya. Tapi karena Pak Wicaksono ya, tokoh budaya itu yang bilang harus damai hari ini. Ya, karena beliau itu bahasanya guru bagi kita, ya kita patuh atas sarannya beliau. Jadi intinya bahwa perdamaian ini nggak akan terjadi ya kalau nggak ada Pak Wicaksono. Itu poinnya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi memang saya pesan keluar dari pintu saya harus posisinya damai. Karena itu pesan dari kiai-kiai kita, lebih baik kita duduk di satu meja memakan bersama dengan kondisi senang daripada kita duduk di satu meja berdebat nggak ada selesai. Nah ini filosofi dari kiai-kiai kita yang memang kita terus lakukan membuat perdamaian. Saya juga pesan dari ke Baim Bong, mungkin ke teman-teman semuanya, teman-teman aktivis dan lain-lain, tolong hargai institusi negara. Baik itu kalian membuat konten kah, bernarasi hal-hal yang lain kah, jangan melecehkan institusi negara. Karena negara kita ini adalah negara yang kita cintai, jadi kita harus rawat. Dengan kondisi merawat negara kita, masyarakat kita akan jauh lebih baik ke depannya. Nah ini pesan kita tadi ke Baim Bong, dan alhamdulillah statementnya Baim Bong tadi sudah jelas, minta maaf ke semua pihak, terus kemudian juga tidak akan mengulangi, dan ini buat pembelajaran ke depannya, tidak ada artis-artis lagi, pihak-pihak lain yang akan melakukan prank yang serupa, yang ngerjai institusi negara. Dan mungkin teman-teman akan jadi garda utama kalau nanti terjadi ngeprank lagi di institusi negara. Pasti akan naik ke proses yang selanjutnya. Tidak ada kata maaf lagi mungkin berikutnya. Karena ini jadi pembelajaran yang pertama dan terakhir, insya Allah. Jadi itu yang dari kita semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nunggu berjam-jam di sini di kediaman kita. Semoga kita semua merasakan manfaatnya, insya Allah. Jadi
Selesai sudah masalah ini, kita keluar dari rumah ini dengan lapang dada, dengan semuanya tersenyum. Izin bertanya, Silakan. ya izin bertanya. Terkait laporan dari Bapak Alfian sendiri, statusnya itu masih lidik atau naik sidik? Karena keterangan terakhir dari Polres Jaksel ada salah satu laporan yang sudah naik sidik. Ya, mungkin makanya kita bertanya apakah laporan Bang Alfian ini lidik atau naik sidik atau memang sudah gugur karena adanya perdamaian ini? Naik sih. Dan statusnya nanti akan seperti apa ketika sudah dicabut laporan ini? Dari segi hukum ya, kita bicara Dari dari hukum. sebelumnya nanti kita cabut, kita akan cabut LP kita yang sudah selesai untuk tumbang khusus yang untuk pasal kita. Yang pasal ITE ya? Kita kan laporan kita itu di Undang-Undang ITE, kalau untuk teman-teman yang lain kan di 220 dan lain sebagainya gitu kan. Jadi yang kita cabut ya hari ini yang pelaporan dari kita yaitu pasal Undang-Undang ITE. Berarti status naik sidiknya udah gugur ya kalau dicabut? Otomatis nanti Kapan akan gugur. mau akan dicabut? Ya ini tergantung nanti mau disubmit ke Polresnya kapan. Untuk ke Polres kan harus bawa ini. Untuk pencabutan. Dan langsung Bang Alfian nanti datang ke Polres Harus datang ke membuat pencabutan laporan. Lalu untuk terkait dua laporan lainnya, Maci dari 9 kalau dari yang 220 besok kita akan mendampingi klien kami juga, itu ya seorang kameramen dari krunya saudara Baim ya, seperti itu. Besok akan kita dampingi dalam proses sebagai saksi juga. Dan kalau ini akan segera ditindaklanjuti untuk dilanjutkan kesepakatan perdamaiannya untuk menjadi pencabutan laporan. Seperti itu. Nanti akan ada kesepakatan perdamaian di depan kepolisian ya? Ya. Iya, tentunya iya. Untuk pasal yang ini yang Iya, yang pasal oke. 36 ya. Seperti itu. Kalau untuk 220 sendiri ke depannya seperti apa? Kalau dari pihak Baim? Ini kita masih berproses, kita masih melakukan pendampingan. Tentunya kita juga sudah melakukan prosedural untuk memberikan permintaan maaf dan juga meminta dari Polres Jakarta Selatan untuk menginisiasi memanggil pelapor dan terlapor seperti itu. Surat resmi sudah kita ajukan seperti kemarin statement yang sudah saya baca. Kita jalan saja. Kalau saya sih lebih menyerahkan kepada saya. Saya tahu saya di mana, saya tahu hubungan saya apa, saya lebih lingkarannya saya. Saya persepsi orang punya masing-masing itu. Jadi kalau memang ada seperti ini ya saya serahkan kepada pengacara saya. Iya. Ya, seperti itu. Oke, yang lain? Baim ini orang yang baik, jadi yakin ini semuanya selesai. Jadi dari hasil diskusi 2 jam tadi saya melihat Baim mana yang baik, orang yang baik. Jadi insya Allah semua masalah yang akan selesai. Insya Allah. Apakah Ustadz akan memediasi juga dengan dua pelapor lain? Kalau saya diminta saya mediasi. Insya Allah. Mungkin simbol jabat tangan atau apa? Ya, Bang Alfian Sebagai simbol perdamaian, Bang Alfian sebagai pelapor. Ya Pak Wicak tengah. Pak Wicak tengah. Kiri Pak. Iya ya Bapak ini, Bapak. Ayo Bapak. Iya iya. Tapi Kang, Profesnya ada anak. ya nggak apa-apa. Iya, satu tangan. Ayo foto, kamera. Sekali lagi deh, tanpa anaknya nggak enak. Iya. Jadi beda persepsi lagi. Aduh, malah kita jadi mikir nih kadang-kadang nggak apa-apa. Iya. Iya saya nanti saya bentar ya. Ya, yang lain udah? Belum. Foto. Oke. Oke, alhamdulillah. Maaf ya. Ya, Bang Baim. Ya, Bang Wasi. Makasih ya. Udah kita makan dulu nih. Ayo. Makan dulu pada pergi kan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.